Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan semua dimanapun berada ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Saat menonton video ini, sehat, bugar, semangat, mental makin kuat. Kali ini saya akan bahas video real, video nyata, yaitu keributan antara DC pinjaman online legal dengan nasabah ya di rumah saat menagihkan penagihan, nyaris baku hantam kawan-kawan. Ya, kita lihat dan simak videonya. Semoga ini membangkitkan mental kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua. Sama-sama kita belajar ya di dalam channel YouTube ini untuk bisa menguatkan diri kalian, menguatkan mental kalian biar yang lemah, yang saat ini sudah drop mentalnya, naik kembali. Dan kali ini saya akan bahas salah satu yang cukup menarik, video real, yaitu kedatangan DC pinjol legal nih. Kalian lihat nanti DC pinjol legal mana nyaris baku hantam dengan nasabahnya. Karena DC pinjolnya ngotot, sementara nasabahnya tetap juga ngotot. Ya akhirnya nyaris ya hampir terjadi baku hantam. Simak videonya, mudah-mudahan ini video yang terbaik yang bisa mengupas dan menguliti ketakutan kalian saat didatangi oleh DC pinjol. Dan ini adalah salah satu contoh, karena channel inilah channel yang terbaik yang bisa menyajikan 3 konten sekaligus, 3 YouTube sekaligus terkait masalah update penagihan-penagihan yang barbar, ekstrim, dan penagihan-penagihan lainnya seputar pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Kalian bisa lihat ya di channel ini, yang konsisten 3 kali sehari, siang, malam, dan sore hari. Silahkan kalian tonton ya. Nah, sebelum kita menyimak ke video tersebut, ada baiknya kawan-kawan yang belum mensupport dan mendukung channel ini, silahkan bantu saya gratis, tidak berbayar. Channel ini tidak memungut bayaran dengan cara di-subscribe ya channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Kenapa harus diaktifkan tombol merah loncengnya? Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Ada langsung masuk ke handphone Anda. Pemberitahuan atas di-uploadnya atau tayangnya video-video saya di siang hari, sore hari, dan malam hari. Silahkan tonton semuanya kawan. Karena 3 kali sehari cukup untuk membuat mental kalian sembuh, untuk menaikkan kembali mental kalian, sekaligus menambah wawasan kalian dan edukasi-edukasi hukum lainnya yang akan saya paparkan dalam setiap video-video yang saya ulas. Silahkan tonton video kali ini, cukup menarik, tonton sampai habis, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Tugaskan dari kantor. Nah, suratnya mana? Ini surat saya, Pak. Itu bukan surat tugas, bukan seperti itu, Pak. Saya diberi tugas untuk Surat mengunjung kuasa mana gitu? Saya diberi tugas ini untuk mengunjung Ya. alamat Bapak karena Bapak ini punya tunggakan. Sekarang Iya. udah 36 hari. Silakan rekam terus, Bu. Saya tidak takut. Bukannya gitu, kalau di situ tadi ada surat tagihannya. Ada surat tagihan nasabahnya mana Nah, itu? surat tagihan itu bukan surat tagihan, Kalau itu OJK surat. itu udah diterangkan gitu. Bapak diharuskan Surat tagihan bentuknya nggak seperti itu, Pak. Itu bukan fisik, Fisik. itu non fisik. Saya nggak mau. karena kami Saya aplikasi minta online. aplikasinya Pak, itu. dengar, Saya Pak. minta yang Bapak itu- tertulis, Bapak- yang ada stempelnya. Pak, dengar. aja. Pak, Dalam Bapak SOP kalau ini Bapak benar-benar paham. SOP OJK. itu diterangkan. Saya minta KTP, identitas, surat tugas penagihan, surat tagihan, surat sama- profesi Bapak. Si Bapak, Anda udah berapa tahun di Kredivo? Saya tanya. Bapak tidak perlu. Bapak. Nah, itu saya enggak. itu. Itu Bapak udah melenceng jauh. Ya, bukan melenceng Sekarang jauh. begini. Bapak, itu kan persyaratan dari OJK seperti itu. Siapa, Pak? Data siapa? KTP siapa? Emang data suami saya tapi kan disalahgunakan. Kan Yes. udah ada suratnya, Sekarang begini, Pak. Kredivo Bapak itu kan mesti daftar Bapak dulu. daftar, Yang Bapak daftar, pay Bapak kesana. letter kan. Bapak kesana, Bapak ada tulisan kertas nggak? Enggak kan? Semua via online, Pak. Makanya saya datang akses Ya. online. Gitu. Ya kalau itu Anda Bapak kesini, naginya ngapain online. nggak online aja naginya melalui surat aja. Kredivo ngirim ke surat Iya. ke saya. Itu udah Sekarang begini, fair, itu. sekarang begini. Barang yang Bapak ambil itu online bukan?
Itu kan benda fisik, makanya kami lakukan kami akan nagih secara itu, Pak. Nah, Akan secara fisik, Pak. saya butuh perlu bukti Surat tagihan, kayak gini. surat Kan secara tagihan. tertulis itu aja. Bapak mau ke kantor polisi enggak? Buat apa Nah, kantor polisi? Bapak mau ke Nanya RT ada nggak? pasalnya kagak gitu Bapak kan. mau ke RT enggak? Enggak, saya tanya Anda ada pasalnya kagak saya ke Bapak, sabar, polisi gitu. Mas. Ada ini Mas jawab dulu gitu. Karena merasa Saya minta saya minta surat saya minta ID card Anda, KTP Anda, ya kan? Oke, saya kasih. Saya kasih. Mas, Bapak kasih dulu Bapak aja. jawab dulu, Bapak jawab dulu. Nah, Bapak saya jawab dulu. minta dulu dari Bapak Nggak jawab dulu. boleh seperti itu, Pak. Ayo, Syaratnya jawab dulu dulu. Saya penuhi. minta persyaratan itu dari Pernah OJK. pakai Ya. duit perusahaan saya enggak? Saya minta Syaratnya dulu. Jawab dulu, dulu. Jawab Saya dulu. minta 4 persyaratan itu. Baru Jawab saya dulu. jawab. Jawab ini dulu, Pak. Saya minta Bapak 4 sebagai persyaratan penagih dulu. harus memenuhi syaratnya Baik, dulu. gini aja. Kalau saya datang membawa karyawan saya, Pak, teman karyawan saya, Pak. Kalau seandainya dia membawa itu semua, Bapak berani bayar. Kalau bayar itu terserah saya dong. Sekarang saya saya tanya. terserah saya. Nah, sekarang saya tanya, Pak, Bapak merasa pakai nggak? Di perusahaan saya tanya lagi nih. Saya nanya lagi nih, Bapak merasa Dia pakai memang pernah pakai, tapi urusan handphone dia nggak pakai karena itu handphone kan permasalahannya. hilang. Kan handphone Hilang, hilang, saya. sudah ada Ini ada suratnya. suratnya. nggak? Apa yang hilang nih, Pak? Apa yang hilang? Bapak baca dong. Handphone. HP, uang itu dipakai buat beli HP kan? Nah, handphone. Ayo. Ini Bapak ngerekam saya ngerekam Bapak juga. Sekarang begini, Pak. Uang kau buat beli handphone dari mana Ini sih? perusahaan saya nggak? Ini saya mau jawab, iya atau tidak, Pak? Ini ada surat dari kehilangan handphone saya sama kartunya ya. Ngerti, Pak, ngerti, Pak. Nah, Bapak tinggal mungkin? jawab, Bapak tinggal jawab, Apa? iya atau tidak, gitu. Bapak dengerin Merasa dulu penjelasannya ini Penjelasan dong. saya nih ya. Dengerin dulu. Saya udah ke pengacara saya, yang bos saya, mengerti paham kan? Nah, Karena handphonenya hilang. handphone saya hilang. Saya maka somasi ke Kredipo. Udah itu aja. Bapak bawa surat Kredipo ini ke Kredipo saya. Sabar dulu. Saya minta jawaban somasi Anda apa? Sabar dulu, Kredipo. Pak. Udah itu aja. Sabar dulu, Pak. Kagak ketemu saya sabar. Ini saya mau nanya dulu. Enggak, ini saya minta 4 Bapak- persyaratan itu mana gitu. Bapak belum jawab tadi, Pak. 4 persyaratan dulu saya dari SOP dari mulut OJK-nya Bapak tadi, mana? Pak. Dari mulut Bapak. Saya minta SOP OJK-nya saya. Bapak merasa Pasal 167 ayat 1. Barang siapa yang datang ke rumah tanpa izin, maka dipidanakan. Anda mau keluar atau gimana? Pak, Saya nggak mau izinkan Anda. Saya udah laporan, Pak. 167 ayat pasal 1. Ayo. Pak, saya datang Pasal sini 167 karena begini, ayat bukan 1, ya. bukan ya paham. Karena bukan Pasal karena tanpa urusan, Pak. 167 Anda keluar atau gimana? Pak, bukan tanpa urusan. Karena data-data Bapak, Ayat pasal data-data Bapak, 167 Bapak ayat 1. dianggap telah memakai Pasal uang perusahaan saya, Pak. 167 Saya berhak ayat menagih, 1. Pak. Saya berhak menagih. Gitu, Pak. Maaf Pak ya. Itu udah pasal 167. Anda keluar atau gimana? Nah, kalian sudah melihat tayangan ini ya, bagaimana nasabah ngotot. Minta surat fisik dari surat tugas, minta juga sertifikasi, tapi tetap dari DC pinjol tersebut tidak memberikan, ya, tidak mau memberikan mana, ya, semua dokumen tersebut. Dia bilang, kalau saya berikan, kalau saya bawa, kalau saya perlihatkan, bayar ya lah. Si nasabah tetap ngotot. Saya mau melihat sebagai bukti bahwa Anda adalah pihak yang diutus oleh pembiayaan atau oleh pinjol tersebut. Bukan sebagai syarat untuk bayar. Nah, ini jempol nih. Ini benar-benar nasabah kompak ya. Kompak sekali ya. Ini antar suami istri ini kompak luar biasa. Jadi tidak ada lagi ngeri-ngerinya. Bahkan mendidik DC-nya. Biar DC-nya paham dan tahu prosedur dan tata cara penagihan. Sampai tadi terakhir endingnya diusir ya. Saya akan laporkan Anda dengan dugaan pasal 167 ya. Masuk pekarangan tanpa izin. Saya tidak mengizinkan. Silakan Anda pergi. Silakan Anda keluar. Nah itu sudah bagus. Karena ketika ada seseorang ya dengan melawan hukum masuk ke area rumah, ke area tempat tinggal kita, lalu kita tidak berkenan untuk dikunjungi dan mempersilahkan orang tersebut untuk pergi, namun orang tersebut tidak mau pergi, itu bisa ya masuk unsur tindak pidana di pasal 167 ayat 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cerdas nih ya, keluarga ini luar biasa ya, patut menjadi contoh. Bagaimana namanya DC itu tidak perlu ditakuti. Kedatangan DC tidak perlu ditakuti. Apa yang harus ditakuti? DC sama-sama makan nasi dengan kita, sama-sama minum air putih, kecuali DC minum air keras.
makanannya, lauknya, misalnya paku payung, ataupun apa ya, ini sama-sama makan nasi, sama makan tahu tempe dengan kita, kenapa harus ditakuti? Bukan makhluk astral kok desa itu ya. Jadi mereka datang, patut kita pertanyakan semua kelengkapannya. Tidak terkecuali apapun DC-nya, mau DC eksternal, mau DC internal, mau DC yang dari pinjolnya atau DC dari agensinya, wajib dipertanyakan seluruh kelengkapannya. Kalau saya ulas kembali nih ya, biar refresh buat kalian semua. DC datang, tanyakan dari mana. Kalau bilang dia, kami dari Kredivo ya, dari internal Kredivo, tanyakan semua kelengkapannya. ID card, ya, persamakan dengan KTP, ya, namanya sama tidak dengan ID card yang dia miliki. Lalu tanyakan surat tugas. Di surat tugas itu harus ada nama kalian. Ditugaskan kepada nasabah siapa. Nah, ya, ditugaskan kepada nasabah siapa, alamatnya ada, tertera, lalu besaran nilai nominal utangnya berapa. Harus tertera di situ, update nilai utangnya berapa. Lalu Anda tanyakan mana sertifikasi profesi penagihan. Itu harus melekat dan dibawa serta. Kemanapun desa itu melakukan penagihan, harus diperlihatkan kepada siapa yang ditagihnya. Anda ditagih ya, Anda harus diperlihatkan sertifikasinya. Lalu kalau dari pihak ketiga, kalian tanyakan nih poin keempatnya. Mana surat kuasa yang ditunjukkan, ya, ditunjuk oleh pinjol kepada pihak ketiga, tempat si pihak ketiga atau si karyawan desa itu bekerja ya. Berarti harus ada dari pinjol ke pihak ketiga itu surat kuasanya. Dan yang pasti ketika mereka sudah melengkapi dokumen tersebut dan mau bicara terkait masalah penagihan, mereka harus menunjukkan surat peringatan. Harus memberikan surat peringatan, teguran, atau apapun yang berkaitan dengan pemberitahuan bahwa Anda telah menunggak, bahwa Anda telah lewat jatuh tempo. Ya, biar Anda lihat juga ada surat peringatan. Nah, seperti itu. Itu baru namanya kelengkapan yang harus mereka bawa. Nah, paham kan? Jadi tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, apalagi kecemasan didatangi oleh DC. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Pak, kalau DC ini datang di hari keberapa nunggak? DC ini datang di kabupaten ini ada nggak DC-nya? Kira-kira DC di kabupaten ini ada tidak? Itu adalah pertanyaan terkonyol, pertanyaan yang akan membunuh kalian semua. Pertanyaan yang akan membuat kalian makin takut dan makin mencekam saat kalian gagal bayar. Pertanyaan yang terkonyol, yang terlontar dari nasabah yang gagal bayar. Ngapain nanyain DC? Sama artinya ketika musim penghujan, kalian menanyakan di mana hujan turun, kapan hujan turun, bisa diprediksi. Walaupun memiliki misalnya informasi dari BMKG terkait curah hujan turun di daerah mana, tapi tidak akan 100% benar. Sama artinya dengan kedatangan DC ya, Anda harus mempersiapkan apa yang harus saya persiapkan, apa mental yang harus saya siapkan ketika bertemu dengan DC. Hujan pun sama, nggak usah nanti kapan hujan di mana turunnya, bawalah selalu hujan, bawa selalu payung. Di mana ada hujan, Anda tinggal buka payungnya. Begitu juga mental Anda. Ketika Anda datang DC dari manapun, dari legal atau ya ilegal nggak mungkin ya, dari legal manapun yang akan datang menemui kalian, kalian sudah siap dengan beragam pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada para DC tersebut. Paham? Jangan takut. DC datang arogan, Anda usir. DC arogan ya tidak perlu Anda temui ya. Anda cukup bertanya poin-poin yang harus Anda tanyakan. Semua kelengkapannya tidak lengkap, tutup pintu ya. Kalau Anda tidak kuat untuk berdebat, tutup pintu, sudah selesai ya gitu. Seperti itu, mudah sekali dan tidak sulit. Kalau Anda sudah pernah sekali ketemu DC, 2 kali bertemu DC, 3 kali, ke 4 kali, 5 kali dan seterusnya, insya Allah Anda akan terlatih dan akhirnya rasa takut itu sama sekali hilang. Malah Anda akan bertanya-tanya, kapan nih DC akan datang? Gue nanti nih, gue tunggu nih DC akan datang. Gatal. Dan itu banyak terjadi ya oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, yang menantikan kehadiran DC, kedatangan DC, karena mereka merasa sudah siap, sangat siap mentalnya. Dan saya mau semua teman-teman yang menonton video ini, bahkan sebagai subscriber setia, menantikan 3 video setiap hari, mudah-mudahan ya kalian dicas mentalnya. Karena channel ini satu-satunya yang menayangkan 3 kali sehari untuk mentreatment mental kalian. Karena mentreatment itu butuh sekali konsistensi ya. Tidak bisa itu ditayangkan 1 kali ya, besoknya nggak tayang, besoknya lagi 2 kali, besoknya nggak tayang, akhirnya Anda yang stres sendiri. Ini katanya 3 kali sehari, saya ingin konsisten mendapatkan terapi dari video YouTube ini ya. Karena channel ini bisa membuat terapi buat kalian semua yang saat ini sedang ketakutan. Insya Allah ya, apapun video yang saya tayangkan,
Ya, mau menarik, mau tidak, yang penting bisa mengubah hidup Anda. Bagi Anda tidak perlu menarik atau tidak, yang penting video ini isinya bisa mengubah mental Anda yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya doyan pinjol menjadi berubah menjadi hijrah dan istiqomah untuk meninggalkan riba pinjol selama-lamanya, meninggalkan seluruh riba selama-lamanya. Karena hidup tanpa riba itu lebih nikmat, kawan. Tidak ada utang, ya. Kita semuanya hidup enjoy tanpa tekanan. Kita ngasih ke keluarga lebih enak lagi daripada ngasihin buat DC, daripada kita ngasihin buat pinjol, bunganya segitu besar, akhirnya anak istri kelaparan. Anda zolim namanya, ya. Oke kawan-kawan, itu yang mau saya bawakan. Kalian paham? Kalau kalian paham silahkan ya kasih feedback terbaik buat saya dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman? Ancaman via online Anda hadapi, ancaman via offline Anda sudah siap mentalnya, ketemu, kita tanyakan semua dokumennya. Gak ada yang takut kan, gak ada yang diribetin, semuanya bisa. Karena Anda lah yang bisa mengubah semuanya. Oke, tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti bisa saya kasih kesimpulan buat kalian. Kunjungan ataupun tadi kedatangan DC disambut ya dengan pertanyaan dari nasabah. Mana dokumennya, kelengkapannya? Akhirnya DC coba bilang, ini loh, ada loh di handphone. Kami online ya. Kalau online, nagihnya ya online. Ngapain lagi offline? Ya, jadi semuanya sudah dijelaskan oleh si bapak ini. Bahkan dalam video tersebut bapak ini menyertakan laporan ya, laporan polisi. Ya, sudah diperlihatkan bahwa HP-nya hilang dan setelah hilang ya terjadilah yang namanya ada pinjam HP. Ya, minjam uang untuk beli HP, tapi tidak ada sama sekali dia itu melakukan hal itu ya. Ya sudah, itu sudah cukup bukti bagi kalian dengan surat ya laporan polisi itu ya sudah cukup untuk kalian perlihatkan. Kalau mereka tidak mau nerima ya sudah biarkan saja. Mereka mau melakukan apapun silahkan. DC hanya bertugas mengingatkan, mereminder, tidak ada kegiatan apapun selain mengingatkan dan mereminder. Mereka mau, ayo kita ke kantor polisi. Ngapain ke kantor polisi? Ngapain ke kantor polisi, nggak ada urusannya. Masa nagih ujung-ujung ya langsung harus ditarik ke kantor polisi. Kentut. DC-nya kentut itu. Oke kawan-kawan, ya itu saja yang mau saya tampilkan dan mau saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan merubah mental kalian menjadi lebih baik lagi ya. Dan saya sebelum menutup video ini akan mendoakan kalian semuanya saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah kembali pulihkan agar kalian dapat berkumpul dengan keluarga, kembali beraktivitas dengan normal dan bisa berproduktivitas lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kalian semua disehatkan. Dan teman-teman yang saat ini banyak sekali teror, ancaman ya, masuk silih berganti ancaman terus menerus sampai mempermalukan kalian. Ikhlaskan dan ridho. Itu adalah jalan yang harus kalian tempuh, yang harus kalian hadapi, resiko yang harus kalian ambil ketika sudah mengambil pinjol lalu kalian gagal bayar atau telat bayar atau tidak bayar ya. Kuatkan mentalmu dan lebih dekat lagi dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Rabbmu. Semoga segala jalan ada ya. Karena solusi yang terbaik adalah solusi dari Allah, bukan dari saya. Saya hanya menjembatani kalian, hanya memberikan motivasi buat kalian, hanya memberikan menegur kalian, sekaligus mengingatkan untuk keluar dari seluruh jeratan riba. Selebihnya adalah kalian berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk seluruh subscriber dimanapun berada dan salam hormat buat kalian. Dan saya doakan khusus spesial untuk seluruh subscriber dimanapun berada. Semoga Allah naikkan derajat kalian. Semoga Allah memberikan segala kemudahan, kelapangan. Apapun yang kalian kerjakan, yang kalian ikhtiarkan, Allah memberikan keberhasilan untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.